Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cianita Harka Cipta, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan melaksanakan tugas praktek dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu monolog. Judul monolognya adalah pesanku. Mari kita mulai. Udah nyala. Hai, apa kabar aku? Bagus sekali. Begini deh. Halo, nama aku Cianita atau Cia atau juga Nita. Cianita Harka Cipta panjangnya. Sudah tahu kan ya? Kamu kan aku di masa depan nanti. Hari ini tanggal 2 April 2021. Aku membuat sebuah rekaman untuk diriku sendiri. Anggap saja kapsul waktu digital. Banyak yang ingin kubicarakan sih, mulai dari usiaku, statusku, atau lain-lainnya. Namun, kayaknya kita mulai dari usia dulu aja ya. Usiaku sekarang 16 tahun ini, tapi nanti tanggal 3 Agustus jadi 17. Lahir tanggal 3 Agustus tahun 2004. Halo aku. Saat kamu menonton ini, tahun berapa di sana? Umurku berapa? Apa aku sudah punya pekerjaan? Atau menikah? Atau bahkan punya anak? Bagaimana aku? Bagaimana kabarku? Apa saja cita-cita yang sudah aku raih? Saat ini aku masih seorang pelajar sekolah menengah akhir. Sebentar lagi naik kelas loh. Jadi harus mempersiapkan banyak hal untuk kelas 12 nanti, apalagi buat kuliah nanti. Semoga aku beruntung, amin. Apa lagi ya? Bagaimana kalau kita membicarakan tentang aku? Kapsul waktu digital ini juga untukku kan nantinya. Apa yang bisa aku bicarakan soal aku ya? Mungkin kepribadianku. Menurutku aku ini aneh. Aku tidak suka timun ataupun tomat. Takut juga pada laut. Padahal kan laut cantik, ya kan? Tidak kok, aku tidak membicarakan hal aneh-aneh. Hanya saja aku memang aneh. Aku sulit marah, sulit juga membenci. Walau sudah mencoba, aku kesulitan. Aku senang melihat orang lain senang. Bagiku itu sudah cukup. Melihat mereka bahagia, tertawa, walau tanpa diriku, bagiku itu sudah cukup. Walau aku tertinggal, walau aku tidak terlihat, aku senang, karena yang paling penting mereka bahagia. Walau aku harus sakit juga aku tidak keberatan. Yang paling penting mereka itu bahagia. Aneh ya. Satu temanku pernah bertanya, kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa aku tidak pernah mau menang? Kenapa aku selalu mengalah? Aku menjawab, karena tujuanku membuat orang lain senang. Tapi, apakah itu memang tujuanku? Apakah aku memang baik-baik saja? Kenapa aku bisa seperti ini ya? Kenapa aku mau saja membuat orang bahagia walau harus merenggut kebahagiaanku? Begini, mungkin dari awal, mari kita bicarakan bagaimana aku melihat dunia. Dunia itu luas loh, diisi dengan berbagai kehidupan. Ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Tapi aku lebih fokus kepada manusia, karena aku juga seorang manusia. Dikatakan manusia itu punya tujuan dan keinginan masing-masing. Bila demikian penyampaiannya, pasti terbayang tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Nyatanya, aku salah. Manusia itu tidak berbeda, semuanya sama. Pola pikir mereka saja yang berbeda. Aku pribadi menjalani kehidupanku dengan sejujur mungkin. Walau berbohong untuk kebaikan, aku tidak mau. Karena berbohong itu tetap bohong loh. Karena beberapa orang melihat
berbohong demi kebaikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan, dari sini itu adalah contoh pola pikir yang kubicarakan. Karena pola pikir berbeda, cara menjalani hidup pun berbeda. Nilai yang mereka dapat pun berbeda. Ideologi yang mereka petik juga berbeda. Ambil contoh, seorang kriminal, dia dianggap salah lantas jatuhi hukuman dengan bukti yang ada. Apakah aku menyalahkan ini? Bukan begitu. Hanya saja pola pikirku dia tidak seharusnya dihukum. Menurut manusia, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Sayangnya menurutku ini tidak sepenuhnya akurat. Karena manusia itu hidup dengan pandangan yang sempit. Mereka melihat apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat kebaikan, mereka akan berpikir mengenai kebaikan. Jika mereka melihat keburukan, mereka juga akan berpikir mengenai keburukan. Dengan kata lain, jika seseorang yang terkenal dermawan tiba-tiba ketahuan mencuri buah karena terpaksa dan dipengaruhi tekanan batin serta finansial, akan dicap sebagai orang yang buruk. Kedermawanan orang itu tidak lagi dikenal. Padahal seharusnya kita lihat dulu ya, kenapa kriminal itu bisa menjadi seorang kriminal. Apakah karena latar belakangnya yang buruk, kurang pemahaman, kurang perhatian semasa kecil, atau lingkungannya yang kurang? Dengan begini, pola pikirku berkata seharusnya mereka diperbaiki, diberi pemahaman bahwa mereka melakukan hal yang salah, bukan dihukum. Bila hukuman itu memang manjur, lalu mengapa banyak orang di luar sana masih melakukan tindak kriminal yang serupa, walau mereka tahu apa akibatnya? Yang perlu diperbaiki di sini adalah pola pikir mereka yang salah. Bila diperbaiki, bukankah keinginan melakukan tindak kejahatan itu akan hilang? Aku tidak berpendapat hukuman dalam kehidupan itu tidak diperlukan kok. Bila memang pola pikir mereka tak bisa diperbaiki, hukuman adalah solusi terakhir. Apa hubungannya dengan keinginan dan tujuan manusia? Mudah, siapapun mereka, berapapun usianya, mereka memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Tujuan mereka adalah untuk meraih mimpi dan ambisi, sedangkan keinginan mereka adalah untuk hidup bahagia. Bukankah manusia salah satu komponen hidup yang menarik? Cara mereka memandang dunia dan menerapkannya ke dalam kehidupan masing-masing itu berbeda, sedangkan keinginan serta tujuan mereka sama persis. Bukankah kehidupan itu indah? Beragam pola pikir tersebar di setiap sudut dunia, menciptakan bumi dan peradabannya yang sekarang. Lantas, apa maksudku membicarakan ini? Aku hanya ingin berbagi pandanganku terhadap kehidupanku untuk aku di masa depan nanti. Aku ingin tahu apa reaksiku di masa depan saat menonton rekaman ini. Apakah aku akan kegelian atau merasa sedih? Aku ingin tahu apakah aku di masa depan masih memiliki pola pikir senaif ini. Maaf lama ya. Kalau begitu, kapsul waktu digital pertama kita berakhir dulu sampai di sini ya. Sekian monolog yang berjudul Pesanku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Nama aku Cianita atau Cia atau Nita. Aduh, luas. Diisi dengan berbagai kehidupan manusia. Dikatakan manusia itu punya tujuan dan keinginan.